Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Vita. Sampai jumpa kembali nih Bu Isti. Kita di ngobrol sama Ibu. Nah, Bu Isti, kita saat ini sedang ada social distancing ya Bu ya, lagi heboh-hebohnya di internet, dan sekarang udah terbit informasi dari pemerintah bahwa kita diharapkan bisa stay at home sekarang, diam di rumah. Nah, ini tantangan buat sahabat-sahabat yang lagi ngedengerin juga nih Bu di podcast kita kali ini. Kita kan punya anggota keluarga, terutama anak kecil ya Bu, yang biasanya main sama teman-temannya di luar, kemudian biasanya berangkat ke sekolah tiap hari, main-main kalau sore habis pulang sekolah. Gimana nih Bu Isti untuk tips dan trik buat kita semua? Baik Mbak Vita, memang ini sebuah tantangan bagi kita karena biasanya kadang-kala apalagi yang bekerja ya, kita tahu-tahu pulangnya sudah malam, anak-anak itu sudah selesai mandi sore, tinggal belajar saja dan temunya untuk tidur. Ini tantangan bagi kita. Kita juga sama-sama bekerja di rumah, anak-anak juga sekolah di rumah. Lah, kalau menurut saya ada 3 hal yang harus kita lakukan pada waktu mengatasi kebosanan ini. Yang pertama adalah kesepakatan time management. Jadi kita harus membuat kesepakatan time management terhadap anak. Kemudian yang kedua, mengajak anak terlibat dalam kegiatan pokok rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada quality time kita dengan anak-anak. Secara detailnya itu begini Mbak. Kesepakatan time management itu kita menjelaskan ke anak bahwa sekarang ini kita semua berada di rumah. Kakak dan adik tidak berangkat ke sekolah tapi belajarnya di rumah. Ibu dan ayah bekerjanya dari rumah. Nah, di sini yang kita pentingkan adalah kita menyadarkan tanggung jawab masing-masing. Jadi kita akan bilang bahwa adik kan sekolah di rumah, kakak sekolah di rumah, punya tugas dari sekolah, ibu juga punya tugas dari kantor. Lah itu tugas itu biasanya dikerjakan di waktu sekolah. Sekarang sekolahnya di rumah. Jadi kalau begitu kita kerjanya mana? Siang hari. Ya, pagi sampai siang hari, ibu juga sama, pagi dan siang hari. Jadi pada waktu pagi dan siang hari, adik dan kakak belajar dengan pekerjaannya. Ibu dan ayah melakukan pekerjaannya di rumah. Kalau nanti adik dan kakak ada kesulitan, bisa bertanya kepada ibu. Jadi di sini kita ajarkan dia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, tetapi kita mengatakan bahwa kita siap membantu, kita ada untuk mereka, gitu. Jadi bukan, ayo nanti belajar aku tungguin, bukan. Jadi kita mendidik mereka untuk juga merasa tanggung jawab dan ada kesepakatannya. Misalnya belajar sampai jam berapa, bekerja sampai jam berapa. Jadi kita bicarakan sama anak. Belajarnya jam berapa? Oh, belajarnya sesi pertama ini, tugasnya ini, saya mau ngerjain. Oke, nanti istirahatnya kita ada jam istirahat kan, berarti istirahat makan siang, kita akan makan siang jam berapa gitu. Lah, misalnya nih, kalau ada orang tua yang kebetulan harusnya makan siang bareng, tapi ternyata ada pekerjaan kantor yang belum selesai dan kita harus reportkan siang itu, kita harus minta maaf. Minta maaf, ibu tidak bisa menemani makan siang karena ada rapat. Kakak dan adik bagaimana? Oh tidak apa-apa, saya makan berdua aja atau sama ayah. Nggak apa-apa, terima kasih. Ibu pamit dulu ya, nanti sesegera mungkin ibu selesai, ibu akan bergabung gitu. Jadi ada rasa saling menyepakati. Itu untuk kesepakatan time management. Yang kedua ada involving dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya masak, bikin sarapan pagi. Terus kalau makan siang mungkin nggak keburu ya kalau ibunya bekerja atau bapaknya sama-sama bekerja. Tapi makan malam mungkin masih bisa atau bikin kue gitu. Nah ini kita malamnya kita sepakat. Besok kita mau masak apa ya pagi? Oke, nggak tahu apa. Oke, kalau gitu kita lihat kulkas, kita buka bareng-bareng. Oh ada ini, ada ini. Bagaimana kalau masak ini ya? Gitu. Oh kalau masak itu kita coba lihat resepnya. Jadi jangan belum nggak ada barangnya gitu. Kalau nggak kan dia jadi tidak berkembang toh imajinasinya untuk membuat masakan. Oke kita buka di Google gitu. Atau kita buka di buku masakan atau di komputer. Kita cari oke masakannya ini. Tadi mau masak ini ya kita cek. Ada nggak ya? Waduh ternyata kurang. Bawang bombaynya nggak ada. Misalnya bikin omelet. Kalau kita coba sedikit berbeda bagaimana dengan resep tadi? Tapi rasanya enak nggak? Kita coba.
kalau kita coba masak berdua pasti enak ya, misalnya begitu. Jadi kita dengan aneka macam cara yang kita lakukan. Selain itu mungkin berkebun pada waktu Sabtu Minggu. Nah, kita menanam, menyiangi tanaman, menyirami dan lain-lain. Waduh, tanamannya layu, butuh air gitu. Oh, kenapa harus disiram? Sama dengan kita juga kalau tanpa minum gimana? Haus. Saya ikut menyiramin supaya dia segar gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dilakukan. Quality time. Ini ada suatu syukur menurut saya. Di balik corona ini adalah satu syukur yang kita terima adalah kita punya waktu untuk bertemu dengan keluarga lebih lama. Kita nikmatin. Selama ini kan di kantor. Kita bisa di sini, halo adik, ayo kita makan bersama, kita peluk, kita ngobrol, terus kita bisa nyanyi bareng, kita bisa nonton TV bareng gitu. Malamnya kita kan kalau perjalanan tuh biasanya habis maghrib baru pulang. Kalau ini kan enggak, kerja setengah lima kita bisa ketemu. Jadi kan membuat itu anak senang. Jadi bikinlah itu menjadi sebuah kehangatan yang lebih. Oke, baik Desi. Jadi ada 3 tadi Bu ya. Satu, kesepakatan time manajemen kita terhadap anak, bersama anak. Kemudian kedua adalah involving aja anak terlibat di dalam pekerjaan rumah tangga. Dan ketiga adalah kita harus bersyukur ada quality time bersama anak. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat malam telah mendengarkan ngobrol sama Ibu di episode tips anti bosan saat si kecil di rumah bersama Ibu Istiani Sugesti. Terima kasih malam ini ya Bu ya. Terima kasih, sama-sama Mbak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.